Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin melanjutkan pembicaraan terkait dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau menurut Idrus Ramli, bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu wasatiyah. Sedangkan kalau kita melihat kegilaan Asy'ariyah, ya sungguh sangat bertolak belakang. Bahkan lebih tepat dikatakan Asy'ariyah at-takfiriyah. Karena di dalam perjalanan sejarahnya rupanya tidak bisa dilepaskan dari berbagai takfir yang dilontarkan oleh Asy'ariyah. Sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa salah satu tokoh dari kalangan Asy'ariyah yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Maaf, dalam hal ini bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang dikenal sebagai seorang Asy'ariyah dan diagungkan oleh pengikut-pengikutnya dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, yang di antara salah satu fatwanya tertulis di dalam kitab I'anatut Talibin sebagai Komisi Fatwa Syafi'iyah fi Buldil Haram, Mekah. Nah, kalau ditelusuri ternyata dalam memahamkan Islam tidak terlepas dari takfiri. Takfiri artinya kelompok yang mudah mengkafirkan orang. Jika kita melihat di dalam kitab Tauhid, yaitu kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada kalimat takfiri. Jadi tidak ada kalimat takfiri. Justru yang terang-terangan menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kelompok takfiri. Ini terbalik tentunya sebagai hujjah yang dapat memasukkan kategori, memasukkan orang atau tokoh atau ulama pada kategori takfiriyah, pengikut jemaah takfiri. Jadi orang-orang yang tergabung dalam takfiri tersebut, ya diantaranya adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan pengikutnya, yang menjadi salah satu qadi dari Syarif ketika itu yang menguasai Mekah. Dan bisa kita pahamkan di dalam sejarahnya, Syekh Zaini Dahlan termasuk seorang ulama yang takfiri.
Mengapa saya katakan takfiri? Jika melihat dari kutipan-kutipan yang telah saya sampaikan sebelumnya, galak sekali Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok kuburiyun, tidak ada kalimat yang mengkafirkan. Tetapi kalimat yang ada bahwa kebanyakan umat Islam di zaman sekarang ini, ya maksudnya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lebih banyak melakukan kekafiran-kekafiran. Itu wajar karena memang sudah terjadi perubahan, dan permasalahan tauhid itu tidak pernah disentuh oleh ulama-ulama sebelumnya, karena pembicaraan lebih pada fikih dan macam-macamnya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang, tentu bagi mereka menjadi pukulan tersendiri, karena harus melakukan dakwah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika berasumsi kepada perkataan Idrus Ramli, kalau orang yang menghalalkan pertumpahan darah dan sebagainya, jelas itu mencerminkan kelompok sesat, menyesatkan. Berarti jika ini diasumsikan, maka pola yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ketika itu dengan sikap takfiriyahnya mencerminkan orang yang suka menyesatkan, sebagaimana juga dilakukan oleh Idrus Ramli. Ternyata kalau melihat sosok Idrus Ramli dan referensinya, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, di situ ada kesesuaian perkataan yang sama. Idrus Ramli yang mengikor pemikiran-pemikiran Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu menyesat-nyesatkan orang, sedangkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu mengkafir-kafirkan orang. Jadi salah besar kalau kemudian dituduhkan kepada Wahabi, karena sebelum itu Wahabi tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Dahlan. Kemarahan Syekh Ahmad Dahlan itu sampai pada tingkat yang sangat luar biasa, menyamakan konsep pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Yahudi. Siapa sebenarnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini? Kemudian menyamakan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kaum zindiq. Bahkan menyamakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kaum munafik. Ini takfiri luar biasa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Dahlan, yang menjadi panutan, menjadi contoh teladan dari kelompok takfiri-takfiri modern yang dikemas dengan aswaja itu. Rupanya mereka ini berteduh di balik perkataan ulama ini gitu. Rupanya Idrus Ramli CS itu akan lebih mudah mengkafir-kafirkan orang seperti Syekh Ahmad Dahlan. Jadi inilah sebenarnya yang memicu permasalahan, yang memicu persoalan, yang memicu masalah akan sering terjadi di tubuh umat Islam karena munculnya pemikiran-pemikiran takfiri. Kita tidak menemukan di dalam kitab, yaitu di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengkafirkan.
Tapi justru kita menemukan takfiriyah itu di dalam kitab-kitabnya, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang mengkafirkan dengan terang-terangan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Itu luar biasa. Luar biasa. Berarti memang ada persekongkolan atau yang disebut dengan istilah konspirasi, yaitu konspirasi untuk menutup akses dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, untuk menutup akses dakwah tauhid yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jika kita perhatikan kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak beda dengan kitab tauhid lainnya yang memiliki nuansa, apalagi kalau berbicara Ibnu Taimiyah, lebih keras lagi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena memang yang dibendung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah, yaitu tauhid yang lebih detail, tauhid yang lebih terinci, menjelaskan kedudukan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dua tokoh ini dikafirkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, artinya semua pemikiran yang muncul belakangan itu adalah pengikut Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, termasuk dari kelompok yang ngaku-ngaku Aswaja tadi itu. Itu makin jelas dan makin menderang siapa sebenarnya yang menimbulkan kemelut pemikiran di tengah-tengah umat Islam ini gitu. Dengan takfiri itu justru datang dari orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau kita lihat. Lah ini saya teringat dengan sejarah Muhammadiyah di awal-awalnya. Ketika Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, maaf beda ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, walaupun sama-sama Dahlan. Karena kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan nama aslinya adalah Ahmad Darwis, Muhammad Darwis ya. Tapi kalau Syekh Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan adalah salah seorang qadhi di zaman Syarif tadi, yang menurutnya hujah-hujahnya itu dibuat untuk mematahkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagai akibat takfir yang dilakukan oleh yaitu Syekh Zaini Dahlan, justru seluruh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilarang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Itu adalah sebuah kekerasan intelektual yang luar biasa. Sekarang ini kebanyakan banyak dari kalangan intelektual yang dibodohi, di mana mereka pada akhirnya membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan tak mau jujur di dalam berbahasa sejarah. Ini yang tentunya perlu kita teliti lebih mendalam lagi agar tidak terperosok ke dalam pemahaman-pemahaman yang salah. Bayangkan saja, seluruh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dilarang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Seluruh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dipandang tidak pantas menjadi imam. Dan orang yang bermakmum kepada seluruh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk kepada Syekh Ibnu Taimiyah, dianggap batal jadi imam. Tidak sah salat di belakangnya mereka gitu. Inilah fitnah luar biasa yang lahir pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian oleh mereka kelompok-kelompok Syiah modern yang terkadang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah ini
menuduhkan perkataan takfiri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibalik ceritanya gitu. Dibalik ceritanya. Ini tentu perlu pelurusan sejarah seluruh-seluruhnya, sejujur-jujurnya, siapa sebenarnya kelompok takfiri itu, agar tidak kemudian yaitu menghancurkan pemikiran yang benar-benar berasas pada sejarah. Sejarah yang benar, bukan sejarah yang salah, bukan sejarah yang penuh dengan manipulasi, bukan sejarah yang ditulis dengan tinta kebohongan, bukan sejarah yang ditulis berlandaskan kedustaan. Hanya karena pembelaan terhadap suatu kelompok, sehingga tidak bisa berbuat bijak di dalam memahamkan sejarah. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Idrus Ramli, Syekh Eda Haram, itu penuh dengan kedustaan dan kebohongan, hanya karena ingin memposisikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak pada tempatnya. Inilah ya apa yang saya sampaikan, tidak lain tujuannya agar menjadi dialog ke depan lebih luas lagi, agar kita itu benar-benar tersentuh, tidak mudah dengan sekedar orang yang membenci Wahabi itu, orang yang sekedar melakukan yaitu kontra pemikiran dengan anti Wahabi, lalu membalikkan tuduhan itu kepada Wahabi, bahwa Wahabilah yang melakukan takfiri. Padahal mereka, jika dibuka dalam sejarah ini, akan jelas sekali bahwa sebenarnya pelopor dari takfiri yang sebenarnya itu adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang pernah lahir, yang pernah ada pada zaman Syarif memimpin kota Mekah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bagi para peminat, peneliti sejarah, ada kebijakan, ada keadilan untuk menyingkap peristiwa yang terjadi ketika itu, tidak menutup-nutupi sejarah yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.